Cing Cing, kamu benar-benar membuatku tak bisa lepas. Lalu apakah kamu menyukainya? Suka. Karpet merah hari ini, tamu yang paling dinanti. Akhirnya tiba. Dia pemenang 3 kali. Kaisar film legendaris penghargaan Hualan. Juga di dunia hiburan, seorang investor ternama. Tuan Fusian. Kaisar film Fu. Lihat ke sini. Sangat tampan. Ya ampun, kenapa Kaisar film Fu setampan ini? Tuan Fu, Anda 3 kali menang penghargaan Hualan di mata banyak penonton. Anda adalah tokoh panutan. Apa ada arah baru atau rencana yang bisa dibagikan pada kami? Sudah banyak naskah yang kubaca. Dan banyak investasi juga. Tapi di tahap ini, daripada sebuah peran atau sebuah drama, aku lebih ingin mencoba identitas yang baru. Identitas seperti apa itu? Misalnya, menjadi seorang ayah. Kurasa cukup cocok. Apakah ini cincin kawin? Jadi Tuan Fu, Anda sudah menikah? Ya, aku sudah berpunya. Jadi ini pesan untuk Nyonya agar segera punya anak? Untuk pertanyaan itu, jika dia bersedia, kapan saja boleh. Kaisar film Fu bilang dia sudah berpunya. Penyiar, kau paham sekali bahasa kamera. Mungkinkah pemeran utama wanitanya dia? Senyumannya itu. Apa dia mengakuinya dengan malu? Baik, silakan lewat sini. Terima kasih. Kaisar film Fu. Selamat atas kemenangannya lagi. Terima kasih. Dapat fotonya, dapat. Langsung pelukan saat turun. Ternyata benar Shen Bingyan. Nona Shen, tolong jaga sikap. Direktur Fu, di ruang VIP ketiga di kanan, setelan bersih sudah siap. Apa yang kau lakukan? Membuat bayi. Bikin bayi. Apa? Bukankah kamu bilang ingin jadi ayah? Jika kamu tidak bantu, bagaimana bisa jadi ayah? Di sini tidak pantas. Lalu di mana yang pantas? Apa semalam belum cukup? Ayo pulang dan lanjutkan. Benar-benar pria yang tidak romantis. Kenapa? Setelah memilikiku, mulai merasa muak
Lalu sisa hidup kita nanti. Bagaimana? Maka kamu harus berusaha memanjakanku sampai aku tidak muak lagi. Tenang saja. Kamu tidak akan bisa lari. Awas. Fusian. Kenapa kau tidak pakai baju? Apa kau sedang menggodaku? Matamu sangat indah sekali, bagaikan bintang-bintang. Hei, jangan main tangan. Kau sengaja memancingku? Ayo, berbaringlah. Mau apa? SST. Jangan bicara. Sangat menggoda. Jangan menyesal saat bangun besok. Jangan bertele-tele. Jadi aku dan Fusian akhirnya menikah begitu saja. Bingyan, tadi Kaisar Film Fu resmi menikah di depan umum. Sutradara langsung menyorotmu dengan kamera jarak dekat. Setelah Kaisar Film Fu turun panggung, dia langsung menghampirimu dan bahkan memelukmu. Kamulah Nyonya Fu, kan? Sepertinya nama Fusian akan jadi batu loncatan di dunia hiburan. Aku dan suamiku paling tidak suka mengumbar perasaan. Pengumuman resmi ini, aku juga yang memintanya untuk tidak menyebut namaku dulu. Aku, Shen Bingyan, tidak ingin disebut sebagai anak emas yang mengandalkan suami. Kamu ini terlalu rendah hati. Jika itu orang lain, hal seperti ini pasti sudah ingin diumumkan ke semua orang. Rendah hati itu bagus. Aku tidak seperti Bai Qingqing itu, entah pakai cara apa, tiba-tiba saja bisa menjadi ratu film. Cara apa lagi kalau bukan itu? Lihat saja karyanya tahun ini. Memang dia syuting banyak, tapi semuanya terhenti di tahap nominasi penghargaan Hualan. Jadi begitulah, hanya mengandalkan cari muka pada bos besar tanpa kemampuan sendiri. Benar-benar tidak akan berhasil. Benar sekali. Di dunia ini jarang ada orang yang serendah hati dirimu. Padahal ada dukungan besar, tetapi tetap ingin berjuang sendiri. Menurutku, kamulah yang benar-benar punya sosok seorang ratu film sejati. Bingyan, ratu film Bai itu ada di belakang. Kak Qingqing juga ada di sini. Nona Shen, jika kau benar-benar bisa mengandalkan trik dan modal, memenangkan penghargaan Hualan, maka aku akan sangat terkesan padamu. Kak Qingqing bercanda saja. Soal penghargaan ini, tetap harus mengandalkan kemampuan. Benar sekali. Bukankah harus lihat kemampuan? Nona Shen, apa kau sudah belajar menyebut 5678?
Jangan bilang kau masih terjebak di dialog 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Bai Cing, jangan suka nyindir di sini. Dialog apa yang aku ucapkan bukan urusanmu untuk mengajariku. Wah, sudah marah ya. Jaga ekspresi ya. Diam, Kenapa galak sekali? Kau harus dengar saran yang jujur, agar aktingmu bisa berkembang. Dengar kata kakak, jangan selalu baca dialog 1, 2, 3, 4. Sesekali bacalah 5, 6, 7, 8. kau. Kau pikir kau sehebat apa di penghargaan Hualan kali ini? Bukankah kau juga cuma jadi pelengkap? Benar juga. Lihat, aku tidak bisa 1, 2, 3, 4. Tidak berusaha, tidak maju. Jadi, cuma bisa menang 3 kali penghargaan Hualan. 1 film dengan rekor box office. Dan cuma dapat gelar ratu film yang biasa saja. Ratu Film Bai, Nona Bingyan, adalah istri dari Kaisar Film Fu. Kaisar Film Fu bukan hanya pemegang kekuasaan Fu, tapi juga investor papan atas di dunia hiburan. Kau berani menghina Nyonya Fu seperti ini? Apa kau tidak takut divakumkan? Dia, Nyonya Fu, mau vakumkan aku. Kamu yakin? Bai Cing, kamu pikir kamu siapa? Berani meragukan identitasku? Siapa yang tidak tahu, Kaisar Film Fu resmi menikah. Sutradara langsung menyorotkan kamera kepada Nona Bingyan. Setelah turun panggung, orang pertama yang dipeluknya adalah dia. Jika dia bukan Nyonya Fu, lalu siapa? Kalian berdua sedang main sandiwara? Nona Shen, apa Fusian tahu kamu pansos seperti ini? Sudah aku bilang, aku dan Sian tak ingin jadikan hubungan sebagai topik hanya karena kau ragukan identitasku. Makanya aku bicara lebih banyak. Tunggu di lehermu itu. Apa yang kau pakai? Apa yang kupakai bukan urusanmu. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh barang-barangku? Bai Cing, jangan pikir karena kamu sudah menang beberapa penghargaan, kamu bisa seenaknya menindas artis kami. Jika masalah hari ini sampai ke telinga Kaisar Film Fu, kamu tidak akan pernah bisa lagi bekerja di industri ini. Aduh, aku takut sekali. Bagaimana kalau sekarang kita telepon Fusian saja? Biar dia tahu segalanya. Bai Cing, beraninya kau memukulku? Kau? Cuma ini. Belum puas. Ayo lagi. Kau? Nona Bai, mobilnya sudah siap. Direktur Fu menyuruhku menjemputmu. Baik. Apa yang terjadi? Kaisar Film Fu menjemput, kenapa malah Bai Cing? Bukankah seharusnya Shen Bingyan? Aku masih ada urusan. Antar saja Kak Kincing pulang dulu. Terima kasih. Bukankah tadi kau bilang, aku mengandalkan beberapa penghargaan untuk menindas artis milikmu? Sekarang lihatlah baik-baik. Ini baru namanya menindas. Bai Cing, dasar kamu orang gila. Apa yang kamu lakukan? Ingat ini, jangan macam-macam di depanku, atau lain kali tidak akan sesederhana menyiram air. Tunggu apa lagi? Cepat ambilkan aku baju yang bersih. Saya akan segera pergi. Bai Cing, tunggu saja aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Apa Fusian sudah kembali? Kamu
Bisakah pakai baju benar sebelum keluar? Bagian mana yang belum kau lihat? Apa yang perlu ditutupi? Lagi pula, bukankah ini terlihat bagus? Ini rumahku. Jika yang masuk bukan aku, siapa yang ingin kau goda? Apa maksudmu rumahmu atau rumahku? Kita ini suami istri. Milikmu adalah milikku juga. Jangan-jangan kamu mulai meremehkanku karena menumpang hidup padamu? Bukan itu maksudku. Bukan. Apa itu poin pentingnya? Bukan. Poin pentingnya adalah, coba kamu cium, wangi tidak? Wangi, wangi, wangi. Apa ini tidak terasa romantis? Iya, iya, iya. Kamu yang paling romantis. Cium aku. Sudah. Aku agak lelah. Mau mandi dulu. Jadilah penurut. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Turutilah. Cing-cing belum tidur kan? Aku mau bilang, ada naskah produksi besar, ingin kamu jadi pemeran utama wanita. Aku baru lihat perannya sangat cocok untukmu. Sutradara berpesan berkali-kali, memintaku membujukmu menerimanya. Bagaimana kalau kita pertimbangkan? Dia sedang mandi. Ya ampun, laki-laki, dia sedang mandi. Lalu kamu siapa? Dia sedang mandi. Oh Tuhan, seorang pria, dia sedang mandi. Lalu siapa kamu? Aku suaminya. Apa-apaan, dari mana dia punya suami? Dasar Sasa Engvan, apa yang kau lakukan pada cincin kami? Aku beritahu ya, sebelum aku lapor polisi, sebaiknya kau cepat pergi. Aku Fusian. Dia aman. Aku tidak peduli, Fusian atau Sian apapun, cepat pergi dari sana. Tunggu. Fusian, Kaisar Film Fu? Sasaeng fan imajinasi yang cukup bagus. Xiao meneleponku. Ada apa? Kau meneleponku. Aku baru saja mandi. Ya, aku tahu suamimu sudah memberitahuku. Hebat ya, Bai Cincing menikah pun kau sembunyikan dariku. Sahabat sekaligus manajermu? Kau sudah tahu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Pernikahan itu hanya bumbu karier jauh lebih penting. Cepat katakan, ada apa mencariku? Duri Mawar di Atas Awan kau tahu kan? Produksi besar sutradara Liu, naskahnya luar biasa. Dia memilihmu jadi pemeran utama wanita. Teleponku hampir meledak. Dia bilang harus menemuimu besok. Luar biasa, sahabatku. Sampai jumpa besok. Akhirnya kamu datang juga. Sutradara sudah menunggumu lama. Cepat masuklah. Baik, ayo. Sutradara Liu, bukankah kita sudah sepakat pemeran utama wanita Duri Mawar di Atas Awan adalah untukku? Kenapa sekarang tiba-tiba diganti? Jika Anda melakukan ini, nanti aku akan sulit bicara dengan Xian soal masalah investasi. Nona Shen, Anda juga tahu, Duri Mawar di Atas Awan ini adalah produksi besar andalan kami tahun ini. Tuntutan akting dan dialog untuk pemeran utama wanita sangatlah tinggi. Tapi soal dialog Anda hanya bisa menghitung 1, 2, 3, 4 saja. Saat ini investor yang lainnya memang masih merasa ragu. Sutradara Liu, Anda juga tahu apa hubungan aku dengan Fusian di lingkaran kita ini soal investor. Siapa yang bisa menandingi Fu? Siapa yang akan didanai Fu? Kini tergantung suasana hatiku. Menurut Anda soal peran utama ini mudah dibicarakan? Ratu Filmbai, akhirnya Anda datang. Saya sudah lama menanti, akhirnya Anda sampai juga.
Silakan duduk. Terima kasih. Sutradara Liu, Ya, Xiao Xiao sudah menjelaskan situasinya tadi. Saya sudah baca naskahnya. Naskahnya bagus. Jika saya bisa bergabung, saya tak akan mengecewakan. itu bagus sekali. Saya takut Anda menolak. Anda jadi pemeran utama, saya pun merasa tenang. Sutradara, kenapa dia jadi pemeran utama? Ini Lalu saya main apa? Nona Shen, apa yang Anda katakan? Sumber daya industri ini sangat terbatas. Peran yang sesuai tentu harus memilih orang yang tepat. Tak semua orang bisa memainkannya. Sutradara Liu, bukankah begitu? Siapa kau berani bicara? Kau tak pantas menyela. Bai Ching Ching, apa kau tak punya anjing yang bisa bicara? Menggonggong sembarangan. Percaya atau tidak, saya minta suami saya untuk memboikot kalian. Shen Bingyan, aku ingat sudah memperingatimu. Jangan berlagak sombong di depanku. Sepertinya pelajaran terakhir kali masih belum cukup, ya. Minta maaf. sudah, kalian berdua. Jika ada sesuatu, bicarakanlah dengan tenang. Siapa tahu, nanti akan ada banyak kerjasama lagi. Tidak perlu bersitegang seperti ini. Tidak perlu sampai begini. Bajunya sudah kotor. Ada baju ganti di mobilku. Mari kita pergi ganti sebentar lagi. Tidak apa-apa. Tapi Sutradara Liu, Nona Shen ini emosinya besar sekali. Hanya aktris kelas bawah. Berani sekali minta suaminya memboikot pemenang 3 penghargaan Hualan, ratu film dengan rekor box office. Aku jadi penasaran, siapa suaminya? Hebat sekali dia. Halo, siapa ini? Halo. Nyonya Direktur Fu tertarik pada duri mawar di atas awan. Fu ingin ikut berinvestasi. Itu bagus sekali. Naskahku ini. Jika mendapat investasi dari Fu, itu adalah kehormatan bagi kami. Baik, pasti akan bekerja sama. Baik, Fusian dia demi aku berinvestasi di duri mawar di atas awan. mungkinkah Shen Bingyan ini benar-benar Nyonya Kaisar Film Fu? Kalau begitu, aku tidak boleh menyinggungnya. Karena Nona Shen sangat tertarik pada duri mawar di atas awan. Bagaimana kalau mencoba akting pemeran utama wanita? Bagaimana? Tentu saja boleh. Tapi, aku ingin dia yang menjadi lawan mainku. Aku ingin dia beradu akting denganku. Cing, tolong bantu bekerja sama dengan Nona Shen. Mari kita coba satu adegan. Sutradara Liu, Cing Cing kami adalah pemeran utama wanita yang baru Anda pilih. Anda menelepon berkali-kali, bilang hanya dia yang cocok. Sekarang Anda minta Nona Shen audisi pemeran utama wanita dan minta King Ching membantunya. Apa maksud semua ini? Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Nona Shen. Maaf jika kurang sopan. Sekarang, Nona Shen adalah investor kita. Karena Nona Shen ingin peran utama, tentu saya harus beri kesempatan. Sejak kapan Shen Bingyan menjadi seorang investor? Baik, King Ching. Apa kamu tuli? Fu sudah berinvestasi di duri mawar di atas awan. Investasi Fu. Apa hubungannya denganmu? Suamiku memanjakanku. Dia berinvestasi agar aku jadi pemeran utama. Ada masalah? Sudah. Saya di sini bukan untuk dengar kalian bertengkar. Nona Bai, sebagai senior di industri ini, apa salahnya membantu Nona Shen beradu akting sebentar? Atau mungkin Anda takut dikalahkan oleh junior? Luar biasa berani sekali paksa moral begini. Kalau bukan karena naskahnya bagus dan Fusian sudah berinvestasi, aku pasti sudah pergi dari tadi. Karena sutradara Liu sudah bicara, aku pasti akan bekerja sama. Cing Cing, kenapa kamu setuju? Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Kamu ganti baju dulu. Baik. Aku akan segera kembali setelah ganti baju. Coba adegan pemeran utama wanita yang dirundung di sekolah. Nona Shen,
Anda jadi pemeran utama wanita, gadis lugu yang dirundung. Nona Bai, Anda jadi perundungnya. Boleh. Bai Ching Ching. Tunggu saja pembalasanku nanti. Bukankah ini murid teladan nomor 1 di sekolah kita? Beli baju baru ya? Ada uang buat beli baju baru, tapi tak ada buat kakak kelas. Begitu tidak tahu aturan, biar kakak kelas ajari kamu. Bai Ching Ching, kamu mau menyundutku? Cuma begini, kupikir kamu sehebat apa. Cut. Nona Shen, di drama ini kamu berperan sebagai seorang gadis lugu yang ditindas. Kamu harus menunjukkan rasa, tidak berdaya dan ketakutan itu. Dia tadi ingin menyundutku, kalau aku tidak menghindar, apa aku harus diam saja? Lagi pula, kurasa aktingku sudah cukup bagus. Pemeran utama wanita tak takut ditindas, berani melawan balik. Inilah sosok wanita tangguh yang seharusnya. Sutradara Liu, tolong ubah naskah bagian ini. Apa? Ubah naskah? Ini sepertinya kurang baik. Bagaimana kalau kita tanya pendapat Direktur Fu? Tidak perlu. Pendapatku adalah pendapatnya. Suami mendengarkanku. Shen Bingyan ini benar-benar cari perhatian. Duri Mawar di atas awan adalah naskah bagus. Jangan biarkan dia merusaknya dengan memakai identitasku. Aku harus menghentikannya. Sutradara Liu, naskah ini sudah bagus, tidak perlu diubah. Nona Shen, adegan kecil begini saja tidak bisa. Bagaimana mau membintangi drama ini? Sudah jelas, dia tidak pantas jadi pemeran utama wanita. Kamu pikir kamu siapa? Berani bilang aku tidak pantas? Lalu kamu pikir kamu siapa? Berani bicara begitu padanya. Direktur Fu, kenapa Anda datang ke sini? Benar. Fu, sang kaisar. Kaisar film Fu. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih perhatiannya Direktur Fu, aku baik saja. Direktur Fu. Panggil Xian. Guru Fu, terima kasih perhatiannya Guru Fu. Aku baik saja. Kenapa Fusian bisa begitu peduli pada Bai Ching Ching? Apa hubungan mereka? Direktur Fu, tadi kami sedang diskusi naskah. Benar kan Sutradara Liu? Benar. Diskusi naskah. Tadi Nyonya bilang, ada bagian kecil di naskah yang perlu diubah. Kami sedang mendiskusikan hal itu. Diskusi naskah. Membahas naskah. Mau main tangan? Salah paham saja. Ratu Film Bai, kan? Kami memang sedang membahas naskah. Tapi, ada bagian yang tak kusarankan diubah. Kalau begitu jangan diubah. Tapi jika tak diubah, penonton takkan suka karakter ini. Dia. Siapa ya? Anda, suami Anda, Karena Direktur Fu bilang jangan, maka takkan diubah. Sudah selesai bicaranya? Kuantar kau pulang. Aku sih sudah selesai. Tapi, Sutradara Liu, siapa pemeran utama wanita yang sebenarnya Anda pilih? Ratu Film Bai bersedia main di Duri Mawar di atas awan. Itu adalah kehormatan kami. Baguslah. Ayo pergi. Kuantar kau pulang. Guru Fu. Manajer saya masih menunggu di bawah. Saya akan pulang bersama mereka. Aku sudah menyuruh mereka pulang duluan. Kenapa kelihatannya Bai Ching Ching lebih mirip Nyonya Direktur Fu? Ayo pergi. Sutradara Liu. Kenapa di Duri Mawar di atas awan, peran utamanya tetap untuk Bai Ching Ching? Dia memang berakting lebih baik darimu. Direktur Fu juga sudah setuju, kan? Ngomong-ngomong, Nona Shen, apa Anda benar-benar Nyonya Direktur Fu? Bai Ching Ching. Tidak peduli apa hubunganmu dengan Fusian, berani merebut peran utamaku, aku takkan membiarkanmu hidup tenang.
Kau marah ya? Sian. Yan. Kau marah ya? Sedikit. Kenapa kamu tidak mau mengakui di luar sana tentang hubungan kita? Ternyata kamu khawatir soal ini. Lepaskan aku dulu, baru aku beritahu. Tidak mau. Kamu mencekikku. Katakanlah, aku dengar alasanmu. Duri Mawar di Atas Awan adalah salah satu naskah terbaik saat ini. Sutradara mencariku sebelum kamu investasi. Itu bukti aktingku sudah diakui. Jika diumumkan sekarang, di mata orang lain, bukankah aku hanya anak emas yang bawa modal? Hanya itu, Harusnya pakai bakat untuk dapat peran, tapi malah dibilang pakai koneksi suami. Aku tak mau dicap begitu. andalkan suami. Apa buruknya? Tentu saja bagus. Tapi, aku ingin kamu andalkanku. Fusian, kamu terlalu bersinar. Aku ingin menjadi orang yang berjalan di sisimu, bukan simpanan di sangkar. Istri? Apa ini artinya? Kamu menyatakan cinta. Sopir Ahwen masih ada. Aku tidak melihat apapun. Tak apa. Dia sudah pergi. Mari kita lanjut. Kamu sangat hebat. Aku jadi parasit pun. Boleh juga. Direktur Fu kita ini dingin. Dia bahkan melahapmu sampai ke tulang. Rumor soal dia dingin tak bisa dipercaya. Halo, Saudara perempuan, selamat ya. Pemeran utama wanita Duri Mawar di Atas Awan akhirnya berhasil kamu dapatkan dengan begitu mudahnya. tentu saja. Lihat dulu siapa aku. Ada kabar baik untukmu. Pemeran utama pria lawan mainmu adalah kakak senior dari Akademi Akting Qingteng, Ling Feng. Kakak senior Ling Feng? Bukankah dia karena cedera pinggang, mengumumkan vakum dari dunia akting? Kudengar sutradara sudah gigih membujuk tapi tak berguna. Mencoba segala cara tetap tak goyah. Akhirnya, membawa-bawa namamu sebagai adik junior, bilang kamu yang jadi pemeran utama wanita, barulah dia terpaksa setuju. Memang idolaku, punya selera yang bagus. Oh iya, telepon ini untuk memberitahumu, sore ini ada sesi sebelum syuting pembacaan naskah. Aku masih ada sedikit pekerjaan, jadi tidak bisa menemanimu. Waktu dan tempatnya akan kukirim lewat WeChat, ingat jangan sampai terlambat. Baik. Tuan Fu, saya Shen Bingyan. Sore ini datang ke grup Fu untuk pembacaan naskah. Maaf lancang datang begini, tidak tahu apakah Tuan Fu malam ini ada waktu luang? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku lihat pintunya tidak terkunci. Nona Shen,
Tolong segera pergi dari sini. Direktur Fu, aku Bing Yan. Direktur Fu, di penghargaan Hualan lalu, Anda pernah memelukku. Usir dia keluar. Bing Yan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Bukankah Duri Mawar di atas awan akan segera mulai syuting? Sian takut aku di lokasi akan merasa tidak nyaman. Dia bersikeras di sesi baca naskah, mengungkap statusku sebagai Nyonya Fu. Aku berdebat dengannya sebentar, dan sekarang dia marah. Ada apa? Sesi baca naskah akan segera dimulai. Ayo pergi. Baiklah, Siapa dia? Ling Feng, pemeran utama pria di Duri Mawar di atas awan. Selain aktingnya yang hebat, dia juga dari keluarga kaya ibu kota dan pewaris dari kediaman Ling. Jadi dia kakak senior Bai Qing Qing itu bantu aku siapkan sesuatu. Nona Bai. Duri Mawar di atas awan pembacaan naskah di ruang rapat. Mari saya antar ke atas. Baik, terima kasih. Direktur Fu sedang rapat dengan investor internasional. Dia akan segera ke sini. Tidak apa-apa, biarkan dia sibuk. Di sini tempatnya. Hubungi saya jika butuh sesuatu. Saya ada di sebelah di kantor asisten direktur. Baik. Kakak senior, ada apa denganmu? Cing Cing, Kakak senior, kamu tidak apa-apa. tehnya sudah diberi obat. Teh, siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Kakak senior, bisa bertahan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Cing Cing. Obatnya mulai bereaksi. Cepatlah keluar. Ya ampun, apa yang kalian lakukan? Ratu Film Bai, menggoda pria di siang bolong. Apa kau tidak punya malu? Simpan ponselmu itu. Cepat pergi dari sini. Ini adalah grup Fu. Nyonya Fu ada di sini. Siapa yang kau suruh pergi? Kakak seniorku menyuruh kalian pergi. Apa kalian tidak dengar? Tidak dengar tuh. Memangnya kenapa? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ternyata kau suka cara seperti ini untuk mendapatkan koneksi. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja untuk membantumu minum. Minum. Ayo minum. Minumlah. Lalu mulailah menggoda. Lepaskan aku, Shen Bingyan. Beraninya kau padaku. Fusian takkan melepaskanmu. Tunggu sampai dia tahu nanti. Tapi untuk saat ini dia tidak akan tahu. Kalian berdua cari mati. Nikmatilah kalian berdua. Enya. Cing Cing. King Cing. Bing Yan, Direktur Fu, kenapa dia begitu tegang? Itu Bai Qing Qing. Mana aku tahu. Bukankah Anda Nyonya Fu? Diam. Cing Cing. Apa yang terjadi padamu? Mereka memberinya obat keras. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Fusian, aku masih bisa bertahan. Bawa Ling Feng ke rumah sakit dulu. Efek obatnya lebih parah dariku. Awen, kirim orang untuk membawa Ling Feng ke rumah sakit. Baik. Direktur Fu, Anda datang tepat waktu. Bai Qing Qing menggoda kakak seniornya. Di siang bolong begini, ingin berbuat asusila. Menggoda?
Berani-beraninya kalian. Berani mencekoki Nyonya dengan obat. Direktur Fu, apa maksud Anda? Nyonya Anda, Nona Shen Bingyan. Bukankah dia berdiri di sini? Menurutmu, apakah dia pantas? Ziwei, kapan aku pernah bilang kalau aku Nyonya Direktur Fu? Shen Bingyan, apa maksudmu? Direktur Fu, bukankah Shen Bingyan Nyonya Anda? Tentu saja bukan. Shen Bingyan, kau mempermainkanku. Dia selalu mengaku sebagai Nyonya Anda. Dia juga benci Bai Qingqing merebut pemeran utama wanita duri mawar di atas awan. Dialah yang menyuruhku membeli dan memberikan obat itu. Direktur Fu, Ziwei, dasar wanita licik. Tutup mulutmu. Aku tidak melakukannya, Direktur Fu. Ini semua perbuatannya tidak ada hubungannya denganku. Qingqing, Qingqing. Ah, Wen. Serahkan 2 tikus ini ke polisi. Mulai hari ini, boikot mereka dari seluruh industri. Jika ada yang tidak tahu aturan dan berani mempekerjakan mereka, berarti mereka melawan Fu. Fu Xian, tolong aku. Qingqing, bertahanlah sebentar lagi. Kita pulang sekarang. Jangan. Jadilah penurut. Kita akan segera sampai di rumah. Cium aku. Fu Xian, Jangan bergerak. kenapa tiba-tiba jadi begitu perhatian? Kapan aku tidak perhatian? Ngomong-ngomong, apa Ling Feng sudah dibawa ke rumah sakit? Dia? Apa hubungan kalian? Dia itu seniorku di kelas akting sarjana. Pelan-pelan sedikit. Cinta pertamamu? Cinta pertama apa? Hanya teman biasa. Dia memanjakanku seperti adik perempuan. Pertemanan macam apa yang membuatmu memanggilnya dalam mimpi? Mana mungkin aku memanggilnya dalam mimpi? Itu tanya saja pada dirimu sendiri. Bukankah kemarin kalian berpelukan? Kemarin, dalam situasi kemarin itu, dia hanya melindungiku. Apa yang kau pikirkan? Jangan-jangan engkau cemburu ya? Tidak boleh. Baik, Qingqing. Kau sudah punya keluarga. Kau harus ingat statusmu. Apa ini sakit? Sakit, tiup dong. Sudah tidak sakit. Karena kemarin ada kejadian yang kurang menyenangkan. Untungnya Direktur Fu segera menyelesaikannya untuk kita. Hal yang tidak menyenangkan itu tidak usah kita bahas lagi. Sesi baca naskah resmi dimulai. Apa yang dia lakukan? Apa dia sudah gila?
Lihat itu, lehernya penuh dengan cupang. Pertempuran Direktur Fu semalam sebegitu sengitnya kah? Bukan cuma tampan, staminanya juga hebat. Dia sangat ingin menjadi ayah, tentu saja harus berjuang keras. Bukankah katanya dia orang yang dingin? Sejak kapan dia jadi bucin? Baik, sesi baca naskah hari ini selesai. Syuting segera dimulai, para aktor silakan pulang, alami peran kalian, asah akting kalian. Direktur Fu, 5 menit lagi Anda ada rapat video. Baik. Rapat selesai. Tunggu di ruang VIP, kita pulang bersama. Bos, Anda tampak senang hari ini, bahkan gaya Anda berbeda. Langsung saja. Untuk rapat video nanti, bagian leher Anda, tolong tutupi sedikit. Begitu jelas. Sampai semua terlihat. Jika begini, sulit bagi orang untuk tak melihatnya. Kemesraan suami istri, itu hal wajar. Biarkan saja. Nah, ini bagus. Rajin sekali ya. Kakak senior Ling Feng, Anda belum pergi. Baru mau pergi. Mau bareng? Tidak usah, aku mau baca naskah dulu. Aku akan mendalami lagi karakter peranku. Oh ya, terima kasih soal kemarin. Terima kasih untuk apa? Kakak senior melindungi adik junior. Itu sudah sewajarnya. Hanya saja, maaf aku gagal melindungimu. Apa yang kakak senior katakan dalam situasi kemarin itu? Kamu sudah berusaha keras untuk melindungiku. Aku tulus berterima kasih. Benarkah? Adik perempuan, kakek bilang, ini adalah jimat kita. Sini, biar kupakaikan untukmu. Kakak laki-laki, jimat ini gunanya untuk apa? Jimat ini untuk keselamatan, Bentuknya mirip permen loli. Bisa dimakan tidak? tidak boleh dimakan. Kamu mau permen loli ya? Diamlah di sini, jangan pergi. Kakak laki-laki akan membelikannya. Adik perempuan, kamu di mana? Adik perempuan, kamu di mana? Iya. Kamu tahu tidak, kamu itu idola aku loh, dilindungi oleh idola sendiri. Rasanya sangat menyenangkan. Seandainya waktu kecil aku tak pergi beli permen itu dan menjaga adik perempuan. Dia mungkin akan sepertimu. Begitu lincah dan menggemaskan. Aku adalah idolamu. Aku ini anggota klub penggemar Fengling, penggemar fanatikmu. Tentang tanda hati milikmu itu, di mana letak pastinya, aku tahu segalanya. Dan lagi, Berhenti. Itu memang privasiku. Tidak banyak orang yang tahu. sekarang kamu percayakan, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, aku pasti tahu semuanya dengan jelas. Kakak senior, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu pulang. Aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan nanti. Fusian, tunggu. Fusian, dengarkan penjelasanku. Nona Bai, kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tidak bisa. Kamu harus dengar penjelasanku. Aku dan Ling Feng benar-benar tidak ada hubungan apapun. Tentang tanda hati di tubuhmu itu, di mana letak pastinya? Aku tahu segalanya.
apa yang kamu suka, dan apa yang tidak kamu suka. Aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Nona Bai, kamu dan kakak seniormu yang berteman murni ini benar-benar sangat akrab ya. Sangat intim dan tak terpisahkan. Bukan begitu? Dengarkan penjelasanku. Bekerja sampai selarut ini, aku buatkan bubur bergizi untukmu. Kalau dingin, rasanya tidak enak lagi. Aku memakai kemejamu. Apa aku cantik? Apa kau juga begini pada Ling Feng? Tidak hanya padamu aku begini. Tapi seingatku kau pernah bilang, semua hal yang dia sukai. Kau ingat semuanya. Aku hanya penggemarnya, yang mengagumi seorang idola. Tapi untukmu, ini adalah cinta. Keduanya sangat berbeda. Apa bedanya? Kaulah pria yang ingin kutiduri. Benarkah? Aku juga berpikiran sama. Apa kau merasakannya? Sepertinya kita belum pernah mencoba di ruang kerja. Kau, Bagus, cut. Cukup untuk hari ini. Selesai. terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kerja bagus semuanya. Hati-hati. Cepat singkirkan ini. Aku akan panggil dokter. Leontin Geok ini kenapa ada padanya? Fu Xian, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa melindungiku dengan tubuhmu? Menimpaku. Jauh lebih baik daripada menimpamu. Bodoh. Cepat ke rumah sakit untuk periksa. Bantu aku selidiki. Latar belakang bayi Cincing. Semakin detail semakin baik. Hasil CT menunjukkan tidak ada tulang rusuk yang cedera. Masalahnya tidak besar, ya. Aku resepkan obat luar. Oleskan pada memarnya agar cepat sembuh. Terima kasih, dokter. Lalu, memar di bahu dan punggung ukurannya cukup besar. Hindari cedera kedua. Jangan lakukan olahraga yang terlalu berat, terutama antara Anda dan istri. Sebaiknya tahan diri sedikit. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Direktur Ling, saya sudah periksa. Nona Cincing, tumbuh di panti asuhan. Ikut marga bayi si dekan. Saya sudah hubungi mereka. Dekan bilang liontin gioknya saat masuk panti asuhan. Sudah dia pakai. Sangat mungkin itu bukti asal-usulnya. Leontin Geok ini persis seperti milik Ling Yun.
Ma, kenapa Mama belum tidur? Tidak bisa tidur. Memikirkan beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Ling Yun yang ke-24. Jika dia masih ada, dia pasti sudah jadi gadis cantik yang dewasa. Ma, ini salahku. Dulu tak menjaga adik dengan baik. Mama tak pernah menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun ini, kau mencari sambil menyalahkan diri sendiri. Mama melihatnya, merasa sangat sedih. Ma, aku yakin adik pasti hidup. Kita pasti bisa menemukannya. Semoga saja begitu. Sudahlah, sudah larut malam. Tidurlah lebih awal. Baik. Sakit? Dokter sudah bilang, harus memijat memarnya supaya cepat sembuh. Aku akan pelan-pelan. Fusian, berjanjilah satu hal padaku. Apa itu? Mulai sekarang kapanpun itu, jangan biarkan dirimu dalam bahaya. Tak ada seorang pun di dunia yang layak membuatmu begitu. Termasuk aku. Aku menakutimu? Demi kamu, aku rela hati. Kamu sebegitu sukanya padaku. Ya. Sampai rela mati demi kamu. Apa kamu belakangan ini kena rangsangan apa? Bicaramu jadi sangat gombal. Masa? Lalu apa kamu suka? Suka-suka, tapi sekarang tidak boleh olahraga berat. Aku bisa kok. Pelan-pelan saja sudah cukup. Tidak boleh. Ikut saran dokter. Pulihkan lukamu baik-baik. Kalau begitu, pakai tanganmu. Tuan Fu, ikut saran dokter. Baik. Malam ini kulepaskan kamu. Tapi, kamu harus janji satu hal padaku. Hal apa? Jangan terlalu dekat dengan Ling Feng. Tatapannya padamu, aku tidak suka. Oh, mengerti. Jadi hari ini, kamu pergi memantau, benar kan? Aku tak suka pria lain menginginkanmu. Kamu hanya milikku. Baik. Hanya milikmu. Tak ada yang bisa merebut. Tidurlah. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah ya. Datang sepagi ini? Kakak senior, aku cuma datang awal untuk hafal naskah dan berlatih dengan mereka. Fusian, dia tidak apa-apa kan? Dia cuma luka luar saja, tidak ada yang serius. Apa hubunganmu dengannya? Aku lihat dia sangat mencemaskanmu. Kakak senior, sejak kapan kamu jadi suka bergosip begini? Dia adalah orang yang sudah resmi menikah secara publik. Sebagai seorang gadis di luar, kamu harus melindungi dirimu. Aku tahu. Tenang saja.
Oh ya? Barangmu yang jatuh kemarin. Ternyata kamu yang menemukannya. Terima kasih, kakak senior. Ini adalah benda yang sangat penting bagiku. Apa itu sangat berharga? Bukan soal harganya, tapi ini mungkin adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan orang tua kandungku. Pemeran utama bersiap, mulai syuting. Cing Cing, mungkinkah kamu itu Yun Yun? Apa yang sedang kamu lihat? Senyummu terlihat sangat tergila-gila. Cuplikan di balik layar. Duri Mawar di atas awan. Lihatlah, Ling Feng dan Bai Qingqing sangat serasi sekali. Kemesraan mereka tidak seperti acting. Menurutku mereka berdua benar-benar ada hubungan. Mungkin saja mereka sudah jadian. Kalau begitu aku pasti dukung CP ini. Direktur Fu. Direktur Fu, ini jadwal kegiatan Anda hari ini. Pagi ini. Direktur Fu? Ah, Wen. Apa kau pernah jatuh cinta? Hah? Pernah? Coba katakan. Seorang wanita menggoda pria sudah berhasil didapatkan, tapi tak pernah bergantung padanya. Sangat mandiri. Sebenarnya pada pria ini, apa sikapnya yang sesungguhnya? Maksud Anda dan Nyonya? Itu temanku. Aku bertanya untuknya. Meskipun temanku berusaha sekuat tenaga, memberikan semua sumber daya, tapi dia tetap mandiri. Justru karena sifatnya yang tak bergantung pada siapapun. Bagi temanku itu memiliki daya tarik yang mematikan. Maksud Anda, Nyonya tak menikmati kuasa Anda, maupun menganggap Anda mesin uang? Temanku. Iya, teman. Kalau begitu wanita ini sepertinya tulus menyukai Anda. Teman Anda. Karena baginya, menyukai orang itu jauh lebih berharga daripada semua keuntungan. Benarkah? Mungkin memang begitu. Hari ini tak perlu atur jadwal lainnya. Adegan ini untuk pemeran utama. Momen penting kedekatan mereka. Kalian berdua, satu masuk ke air, satu menariknya ke pelukan. Lalu adegan mesra. Kita gunakan teknik kamera, yang penting suasana intimnya. Detak jantung harus terlihat. Tidak masalah. Baiklah, kalian ganti baju renang dulu, lalu sesuaikan diri dengan kolam. Qingqing, kemarilah. Jangan takut, anggap aku kakakmu saja. Oke, siap. Adegan kolam renang, mulai. Bagus, masuk ke karakter. Santai saja, mulai interaksi. Direktur Fu, Anda datang. Silakan duduk. Duduk. Sekarang adalah adegan cinta di kolam. Lanjutkan. Kedua aktor mulai berpelukan. Bagus, ciuman. Cut. Fusian, kenapa dia datang? Ling Feng, di mana tanganmu? Astaga, kenapa si pencemburu datang? Naskah bilang pelukan. Menurut Anda, di mana tanganku? Jangan sentuh dia. Ulangi. Aktor bersiap satu kali lagi. Perhatikan posisinya. Bagus. Mulai. Fusian, biar kulihat seberapa peduli kau pada Qingqing. Cut. Direktur Fu, ada apa lagi? Kalau begini, kita takkan selesai hari ini. Bagaimana kalau Anda pulang saja?
Mengusirku, dia berani mengusirku. Kenapa? Apa aku mengganggu kalian? Begitu? Mana berani. Direktur Fu, Anda membimbing kami sangat berterima kasih. Abaikan dia. Entah apa yang merasukinya hari ini. Dia begitu peduli padamu. Hubungan kalian tidak biasa. Kakak senior, aku tidak akan menutupinya. Sebenarnya, dia adalah suamiku. Kami adalah suami istri. Ternyata kamulah yang disebut Nyonya Fu. Pantas saja dia terlihat sangat cemburu. Staf kru yang lainnya masih belum tahu. Apa yang perlu disembunyikan? Aku hanya takut semua orang bilang aku dapat peran karena dia. Aku mengerti. Kakak senior bisa jaga rahasia, jangan khawatir. Tapi, melihat kecemburuannya, kita hari ini takkan selesai meski lembur. Tenang saja. Serahkan padaku. Fu Xian, apa yang kau lakukan? Apa yang kau bicarakan tadi? Sampai terlihat begitu senang. Kami baru saja syuting, baru selesai latihan naskah. Jangan coba-coba menghindar. Kau begitu ingin tahu ya? Aku berhak tahu. Cepat katakan. Coba tebak. Aku tidak mau menebak. Kau tidak mau bicara, aku punya cara membuatmu bicara. Sudahlah, aku akan bicara. Aku akan bicara. Oke? Ling Feng baru saja bertanya, apa hubungan kalian berdua? Aku bilang padanya kita suami istri. Lalu, Lalu begitu aku datang, kamu langsung menarikku ke sini. dia tidak bilang apa-apa. Dia bilang akan merahasiakannya. Rahasia. Apa aku semalu itu untuk ditunjukkan? Tidak. Sekarang aku tidak akan sengaja menyembunyikan hubungan kita. Jika ada yang bertanya, aku pasti akan mengatakannya dengan jujur. Sungguh, tentu saja. Lagi pula dengan aksimu tadi, aku rasa mereka semua sudah menebaknya. Berpakaian seperti ini dan bermesraan dengannya. Apa kamu tidak memikirkan harga diriku? Kak, itu kan cuma acting, dan adegan ciumannya cuma trik kamera, oke? Aku tidak mengizinkanmu lagi melakukan adegan seperti itu dengannya. Baiklah. Sekarang kamu sudah tenang kan? Sudah ya. Aku harus pergi ke adegan berikutnya. Harus membiasakan diri dengan lokasinya. Kamu di sini baik-baik ya. Oh iya, Ling Feng padaku hanya seperti kakak laki-laki ke adik perempuan. Tidak akan ada percikan cinta di antara kami. Kakak laki-laki ke adik perempuan, hanya gadis kecil sepertimu yang percaya itu. Direktur Fu datang mendadak hari ini. Maksudmu? Tidak membawa asisten. Pengamatan yang bagus. Adegan seperti ini akan ada banyak nantinya. Jika datang setiap hari, apa tidak takut membuat dirimu marah? Kamu malah mengingatkanku. Aku akan menyuruh penulis mematikan karaktermu. Itu saja. Hei, kalau tidak sibuk, mari minum bersama. Masih minum kopi selarut ini? Ini semua berkat dirimu. Kami harus lembur malam ini. Jika tidak minum kopi, bagaimana bisa bertahan? Kalau begitu, minumlah yang banyak. Hubungan kita sekarang bukanlah hubungan untuk minum bersama. Mungkin nanti akan begitu. Kenapa? Ingin bicara bisnis denganku? Bicara soal orang? Sudah berapa lama kau dan King Ching menikah? Dalam kapasitas apa kau bertanya? Pemegang kekuasaan keluarga Ling dari ibu kota? Atau aktor Ling Feng? Apa ada bedanya? Tentu saja. Yang pertama,
Aku bisa menganggapnya. Kau ingin merebut istriku. Yang kedua, kau belum cukup level. Direktur Fu, jangan bicara terlalu sombong. Mungkin ada kemungkinan ketiga. Ling Feng, aku peringatkan kau. Aku sudah menikah dengannya. Tolong menjauhlah darinya. Cing-Cing memang seorang gadis yang menarik. Kau harus menjaganya baik-baik. Jangan beri aku kesempatan. Bawa benda ini untuk diperiksa. Baik, Direktur Ling. Ibu angkat, lelah jalan-jalannya? Biar ku bantu masuk untuk duduk. Lalu ku pijat lutut ibu. Baiklah, kau benar-benar putri kesayangan Ma. Anakku, kau juga ada di rumah. Kak, kau di rumah? Apa tidak ada syuting hari ini? Ya, baru saja bungkus. Kenapa kau datang hari ini? Aku datang untuk menemani Ma. Feng Er, kenapa bicara begitu pada adik perempuan? Kesehatanku buruk beberapa tahun ini. Untung ada Sinlan yang merawatku. Bisakah kau lebih sopan padanya? Tidak apa-apa, Ma. Aku mengerti. Kakak laki-laki baru selesai syuting. Pasti dia merasa lelah. Jangan salahkan dia. Sin. Aku punya adik perempuan. Namanya Ling Yun. Aku tahu, kakak laki-laki. Tak perlu terus mengingatkanku. Aku hanyalah seorang yatim piatu. Jika bukan karena Ma mengadopsiku, aku takkan ada di sini hari ini. Kediaman Ling sangat baik padaku. Aku hanya ingin membalas budi dan tidak pernah terpikir untuk menggantikan posisi Putri Ling. Baguslah kalau kau tahu. Sinlan, kemarilah dan duduk. Kakakmu bicara apa adanya. Jangan dimasukkan ke hati. Dia takut jika suatu hari nanti Ling Yun benar-benar ditemukan dan kasih sayang kami terbagi, kau akan merasa kecewa. Tapi di dalam hatiku, kau and Ling Yun adalah anak-anakku. Kalian berdua sama saja. Ma, aku mengerti. Selama bertahun-tahun ini, Ma dan kakak laki-laki tidak pernah menyerah mencari Ling Yun. Aku juga percaya, suatu hari nanti dia akan ditemukan. Kakak laki-laki sudah bertahun-tahun lamanya. Sekeras apapun aku berusaha, aku takkan bisa menandingi Ling Yun yang hilang sejak kecil. Jika dia benar-benar kembali, atas dasar apa dia merebut segalanya dariku? Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat bungkus. Saudara perempuan, selamat bungkus. Terima kasih, saudara perempuan. Di pesta bungkus malam ini, kau adalah pemeran utama wanita. Kau harus tampil paling memukau. Karena aku cantik alami, sedikit riasan saja sudah cukup. Aku dengar yang datang malam ini orang hebat. Suamimu, Direktur Fu, mewakili investor, pasti akan hadir, itu sudah jelas. Bahkan keluarga kaya ibu kota yang tertutup. Kediaman Ling juga diundang hadir. Aku juga dengar kediaman Ling punya putri angkat yang sangat cantik jelita. Tuan Besar Ling sempat ingin dia menikah dengan keluarga Fu. Jangan sampai kau kalah saing. Dari mana kau dengar gosip murahan seperti itu? Begitulah kata rumornya. Rumor itu juga bilang, Fusian adalah pria dingin. Kenyataannya, Direktur Fu tidak hanya kuat, tapi juga melayanimu sampai merasa sangat puas, kan? Menyebalkan. Ayo pergi. Ayo. Terima kasih kepada semua, Duri Mawar di atas awan, rekan yang telah bekerja keras. Terima kasih juga kepada investor, Grup Fu, Tuan Fusian, Capital Ling, dan dukungan besar Nyonya Ye Yuan. Sekarang saya mengundang Tuan Fu, Nyonya Ye, serta pemeran utama kita, Nyonya Bai Ching Ching, Tuan Ling Feng untuk naik panggung. Mari kita bersulang bersama, merayakan bungkusnya produksi ini. Mari rayakan kesuksesan kita. Selamat atas bungkusnya. Selamat atas bungkusnya. Cing-Cing, kau sangat cantik hari ini. Terima kasih kakak senior, kau juga sangat tampan hari ini.
Halo, Nona Bai Cingcing. Halo. Cing Cing. Ini adalah ibuku. Anda terlihat sangat muda, aku hampir mengira Anda adalah kakaknya Ling Feng. Itu pujian yang berlebihan. Entah kenapa, saat pertama melihat Nona Bai, aku merasa ada sebuah perasaan yang sangat akrab, seolah pernah bertemu di suatu tempat. Aku juga pertama kali melihat Anda merasa ada kedekatan yang istimewa. Berapa usia Nona Bai tahun ini? Aku berumur 24 tahun. Ternyata seumuran dengan Ling Yunku. Wah, kebetulan sekali. Apa pekerjaan orang tuamu? Aku besar di panti asuhan sejak kecil. Tak pernah melihat orang tua kandungku. King Cing, apa kau tak pernah terpikir untuk mencari orang tua kandungmu? Sepertinya kalian berdua Punya selera yang bagus. Langsung bisa mengenali kalau aku adalah suaminya. Jauh lebih baik dari orang tertentu. Apakah ini putri Anda? Halo Nona Bai, aku Sinlan, anak angkat kediaman Ling. Tatapan tajam ini mungkinkah benar seperti yang dikatakan menyalahkanku karena merebut Fusian? Direktur Fu. Ada telepon dari Nyonya Besar? Katanya Anda harus mengangkatnya. Ma, lutut Anda sedang sakit? Biar ku bantu duduk di depan sebentar. baiklah. Nona Bai, orang tanpa latar belakang sepertimu bisa menikah ke kediaman Fu. Pasti butuh banyak usaha kan? Mengikuti logika Nona Sinlan, Anda diadopsi oleh kediaman Ling. Masuk ke sana, bukankah juga pakai banyak taktik? Nona Bai sungguh punya lidah tajam. Pantas saja kakak laki-laki saya dibuat tergila-gila olehmu. Apa maksudnya ini? Menyalahkanku karena merebut Fusian dan juga merebut kakaknya. Nona Sinlan bercanda saja. Saya ini cantik alami. Tuhan juga memberkatiku, memberiku wajah yang cantik, tubuh yang indah. Orang yang terpikat padaku benar-benar bukan hanya kakakmu saja. Pelakon tetaplah pelakon, hanya bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Aku pelakon. Kakakmu seprofesi denganku. Jika aku pelakon, lalu dia itu apa? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kakakku? Kakakku itu berhati mulia. Kau hanyalah mengandalkan taktik murahan yang kau pelajari di tempat rendah itu. Diam! Halo Nenek. Masih sempat angkat teleponku? Coba katakan, sudah berapa lama tak bawa cucu menantu pulang menjengukku? Nenek, aku dan King Cing sedang sibuk. Baru saja bungkus. Aku tak peduli. Dulu sudah janji, beri aku cicit sebelum akhir tahun. Setengah tahun berlalu, mana cicitku? Nenek, soal ini semua tergantung takdir. Jika tak berusaha, apa takdir akan datang padamu? Mulai besok, kalian harus pindah ke sini. Sebelum aku menimang cicit, jangan tinggal di luar. Nenek, aku. Bukannya aku tak mau beri nenek seorang cicit, tapi ini bukan aku yang tentukan. Di luar sana, apa kau selalu searogan ini? Kak, dia yang memprovokasiku duluan. Dia bilang, aku masuk ke kediaman Ling pakai trik. Cukup, Sinlan. Orang seperti apa cincin itu? Aku lebih tahu darimu. Kak, kau menyalahkanku demi dia. Aku ini adik perempuanmu. Kukatakan sekali lagi, adikku bernama Ling Yun, dia menghilang dan belum pulang ke rumah. Ternyata kediaman Ling punya putri yang hilang ya. Sudahlah, masalah kecil begini tak perlu diributkan. Ini semua gara-gara kau. Sejak adikku Ling Yun hilang, ibu mengadopsi Sinlan dari panti asuhan. Selama ini dia limpahkan kasih sayang untuk Ling Yun kepada Sinlan.
hingga membuatnya jadi manja. Aku minta maaf padamu mewakilinya. Tidak apa-apa. Gadis yang tumbuh di lingkungan seperti itu, jika itu aku pun akan jadi seperti dia. Punya keluarga. Sungguh menyenangkan. Keluargamu, bukankah ada di sini? Ching Ching, seluruh kediaman Fu adalah keluargamu dan juga sandaranmu. Jadi, jangan pedulikan orang lain. Fu Xian, sudah selesai teleponnya? Nenek bilang rindu padamu. Dia ingin kita makan bersama besok. Baiklah, aku juga rindu pada nenek. Sepertinya kediaman Fu baik padamu. Aku pun jadi merasa lega. Direktur Ling, apa Anda merasa sudah tidak bisa merebutnya? Apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Dah. Direktur Ling, Anda dan Nona Bai, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Saya sudah mengirim laporannya ke ponsel Anda. Lama tidak bertemu, Ling Yun. Nenek, kami pulang. Nenek, ini. Cucu menantu kesayanganku sudah pulang. Sini-sini, biar nenek lihat. Apa kau jadi kurus? Tidak kurus, lihatlah aku malah gemukan. Bagaimana kabar nenek belakangan ini? Sangat baik. Aku sedang menanti menimang cicit. Mana mungkin tidak sehat? Ayo, pergi lihat. Aku menyuruh orang menata kamar baru untuk kalian. Pasti bisa membuat kalian cepat hamil. Jangan lihat aku. Aku juga tidak bisa apa-apa. Nenek, bagaimana kalau kamar ini kita lihat setelah makan malam saja? Mari kita lihat dulu. Hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Barang bagus apa ini? Ayo, silakan duduk. Lihatlah. Harum sekali. Aroma buah pir. Sangat menyegarkan. Sayang, kau meraciknya sendiri? Nenek, apakah kau menyukainya? Suka, sangat suka. Malam ini nenek juga menyiapkan hadiah untuk kalian. Nenek, hadiah apa itu? Nenek, kami... Habiskan ini. Nenek, bisakah kita bicarakan baik-baik? Tidak bisa. Habiskan ini. Nenek, aku benar-benar tidak kuat lagi. Aku juga, Nenek. Sayang, turutlah. Habiskan mangkuk terakhir ini. Mana mungkin nenek mencelakai kalian? Ini adalah barang bagus untuk kesehatan. Baiklah, sudah larut malam. Cepatlah kembali ke kamar untuk istirahat. Anak muda jangan begadang, tidur larut bikin jerawatan, wajah jadi kusam. Nenek, bukan itu kami. Pergi, kembali ke kamar. Lakukan apa yang harus dilakukan. Panas sekali. Sangat panas. Aku juga merasakannya. Memang agak panas. Apa AC-nya tidak dinyalakan? AC sentral selalu menyala. Pasti karena sup tadi. Apa sebenarnya yang nenek masukkan ke dalamnya?
Nenek ingin menimang cicit. Apa nenek pikir kamu tidak kuat? Makanya dia menambahkan sesuatu. Aku kuat atau tidak? Apa kamu tidak tahu? Pinggang ini, aku cukup puas. Tapi soal ginjal ini, Durasi. Teknik. Bukankah kamu sudah coba? Kapan aku tidak? Membuatmu merasa puas? Malam ini mari berusaha keras. Jangan sia-siakan. Niat baik nenek. terima kasih nenek. Makanlah yang banyak. Sayang, apa tidurmu nyenyak semalam? Nenek, karena sup buatanmu itu, kami sangat kekenyangan sampai 3 kali ke toilet. Apa nenek pikir kami bisa tidur nyenyak? Masih muda, tapi minum sup saja langsung ke toilet? Ginjalmu itu benar-benar tidak berguna? Sepertinya soal memberiku seorang cicit tidak bisa hanya mengikuti arus saja. Begini saja, nenek tidak akan mendesak, tapi untuk sementara, kalian pindah saja ke sini. Aku sendiri yang akan merawat kesehatan kalian. Agar aku bisa segera menimang cicit. Nenek, kesehatan kami berdua benar-benar baik. Nenek tidak perlu khawatir. Jangan membantah, bibimu sejak jam 5 pagi sudah mulai merebus sup. Tubuh kalian ini harus diberi nutrisi. Terlalu kurus dan makan sedikit, nenek merasa kasihan melihatnya. Turuti aku, makanlah yang banyak. Terima kasih nenek. Terima kasih nenek. Nona Ling, ada perlu apa mencariku? Aku dengar Nona Bai akhir-akhir ini dengan kakak laki-laki Ling Feng sangatlah dekat. Nona Bai sekarang sudah menikah dengan Tuan Fu. Bukankah seharusnya menjaga jarak? Menjaga jarak? Maksud Nona Ling adalah jangan dekati kakak laki-laki saya. Aku dan Ling Feng hanya punya hubungan kerja normal. Kenapa dibilang aku mengejarnya? Normal? Dia sangat dingin pada orang lain. Kenapa dia begitu perhatian padamu? Bukankah harusnya kau suruh kakakmu untuk menjaga jarak dariku? Kenapa malah menuduhku? Terus mengejarnya? Berhenti berakting. Bukankah kau hanya ingin uang? Berapa banyak? Tulis saja sendiri angkanya. Nona Ling sungguh sangat dermawan. Orang yang tidak tahu pasti mengira kau pada kakakmu punya semacam perasaan spesial, sampai tidak tahan melihat ada wanita lain di sisinya. Bai Qingqing, apa yang kau bicarakan? Sepertinya tebakanku benar. Kau menyukai kakakmu sendiri. Diam. Kalau suka ya suka saja. Kenapa harus malu mengatakannya? Lagi pula kau dan kakakmu tidak punya hubungan darah. Kubilang diam. Sudahlah. Aku tidak butuh uang ini. Jika kau memintaku datang hanya untuk bicara begini, maka tenang saja. Aku dan kakakmu tidak akan ada percikan cinta. Aku sudah menikah dan sangat mencintai suamiku. Tapi kau, perasaanmu padanya, itu, apakah dia tahu? Ma, Feng Er, pagi-pagi begini, ada apa denganmu? Ma, aku sudah menemukan Ling Yun. Apa katamu? Kau tidak membohongiku kan? Tidak, Ma.
Aku benar-benar sudah menemukan Ling Yun kita. Ini laporan tes DNA. Silakan lihat. Putri asli kediaman Ling telah ditemukan. Cepat, tak. Beritahu Ma, di mana Ling Yunku? Aku ingin menemuinya. Ma, Anda pernah bertemu. Dia adalah Bai Qingqing. Nona Bai, dia adalah Ling Yunku. Pantas saja. Pantas saja saat pertama bertemu, aku merasa dia begitu akrab. Ternyata, dia adalah putriku. Dia adalah Ling Yunku. Benar, Ma. Liontin giok di tubuhnya. Sama seperti yang kakek beri. Benar-benar identik, ditambah lagi dengan hasil tes DNA ini. Tidak mungkin salah. Ma, kakak laki-laki. Selamat ya. Akhirnya menemukan Ling Yun. Cepat temui dia. Aku takut dia belum bisa menerimanya. Beri aku 1 gelas lagi. Si cantik, minum sendiri tidak seru kan? Yang ini aku yang traktir. Biar kuantar istirahat ya. Jangan sentuh aku. Kau benar-benar cari mati. Kau cari mati. Kakak laki-laki, jangan tinggalkan aku. Tak pernah terpikir meninggalkanmu. Xinlan, dokter akan segera sampai. Bertahanlah sebentar lagi. Panas sekali, panas sekali. Ling Feng, kau sangat harum. Bisakah kau membantuku? Kau tahu siapa aku. Kau adalah Ling Feng. Tolong bantu aku ya. Aku adalah kakak laki-lakimu. Sekarang sudah bukan lagi. Adik perempuanmu sudah ditemukan. Akhirnya aku bisa mencintaimu dengan terang-terangan. Kau tahu apa yang kau katakan. Aku menyukaimu. Sudah 10 tahun. Tahukah kau? Kumohon bantu aku. Bantu aku? Ayo pulang. Kenapa kamu ke sini? Menjemputmu pulang kerja. Biasanya kan. Kamu sibuk sampai larut baru menjemputku. Kenapa hari ini awal sekali? Cepat atau lambat, aku harus jemput istri pulang. Bukankah ini aturanmu? Sudahlah, tertawa saja kalau mau. Jangan ditahan, nanti malah sakit sendiri. Sikapmu ini tidak benar. Menjemput istri pulang kerja malah mengeluh begitu. Lalu aku harus bersikap bagaimana?
Karena kalah bicara, kamu malah main nakal ya. Kamu itu istriku. Aku menciummu. Itu namanya kemesraan. Kamu dan Ling Feng yang bermesraan, itu baru namanya genit. Bukan begitu. Aku tidak mengerti. Kenapa kalian semua salah paham soal aku dan Ling Feng tentang hubungan kami? Padahal aku dan dia tidak ada tindakan mesra sama sekali. Lihat kan, bukan cuma aku yang bilang. Kalau bicaramu begitu, apa aku juga bisa bilang, kamu dan Nona Ling itu hampir saja dijodohkan? Apa aku harus cemburu buta? Aku dan Nona Ling bahkan tidak bicara banyak. Bagaimana bisa ada perjodohan? Rumor. Itu benar-benar rumor. Mulut pria hanyalah bualan belaka. Aku sungguh tidak bohong. Saat aku kecil, saat kakek masih hidup, Nyonya Ling membawa Nona Ling bertamu ke rumahku. Kakekku melihat dia cantik, jadi hanya bicara asal saja. Bagaimana bisa jadi perjodohan? Iya, aku bisa bersaksi, ini hanyalah sebuah candaan antar orang tua. Ling Yunku, Mama akhirnya menemukanmu. Nyonya, ada apa ini? Anakku. Ma, tenangkan dirimu dulu. Kakak laki-laki, bicaralah lebih dulu. King Cheng, tidak mengejutkanmu kan? Tidak. Ini bukan tempat bicara. Ayo, bicara di kantor saja. Peluang genetik adalah lebih dari 99,999%, dipastikan sebagai saudara kandung. Aku tahu sekarang. Kamu sangat terkejut dan sulit menerimanya. Tapi sejak pertama melihatmu, aku merasa kamu sangat mirip adik perempuan. Aku tidak bisa menahan untuk menjagamu seperti adik perempuan. Sampai hari itu, kamu tidak sengaja menjatuhkan Leontin Giok yang kamu pakai. Itu memberiku keberanian. Nak, selama ini Mama dan kakak laki-laki tidak pernah menyerah mencarimu. Kami sudah mencari ke semua tempat yang memungkinkan. Ini. King Cheng, tidak. Seharusnya memanggilmu Yun kecil. Lihatlah Leontin Giok milikku ini. Totem ini adalah lencana milik keluarga Ling kita. Ini terlihat seperti permen lollipop. Yun kecil, apa kau masih ingat? Kak, aku sudah lama menunggumu. Maafkan aku, kakak laki-laki gagal melindungimu. Yun ini salah Mak. Jangan salahkan kakak laki-laki. Setelah kau pergi, dia terus hidup dalam penyesalan. Semua sudah berlalu, sudah berlalu. Aku tidak menyalahkan kakak laki-laki. Juga tidak menyalahkan Mama. Apa kau membenciku karena merebut kehidupanmu? Benci? Mengapa aku harus membencimu? Apa kau tidak menyalahkanku? Meskipun kau bukan putri kandung dari kediaman Ling, tapi kau menggantikanku berbakti di depan Mama, itu adalah kenyataan yang ada. Lagi pula, aku juga bisa melihat bahwa Mama benar-benar menganggapmu putrinya. Kau di kediaman Ling selama 20 tahun lebih. Kau adalah nona muda dari kediaman Ling. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Apa kau juga tidak menyalahkanku karena pernah menghinamu dengan uang? Hal ini memang cukup menyebalkan. Tapi, kamu tidak sengaja. Kamu hanya sedang manja seperti nona besar. Lagi pula aku tahu. Cukup. Jangan bicara yang tidak perlu.
Aku akui, dulu memang takut. Putri asli kediaman Ling. Setelah kembali, mama dan kakak laki-laki takkan lagi bersikap sama padaku. Tapi aku tak pernah merasa kalau aku putri palsu. Putri asli kembali, aku harus beri dia tempat. Ini memang gayamu sekali. Lagi pula, kamu menceritakan hal ini, membuktikan sifatmu cukup jujur. Tenang saja, aku juga begitu. Kamu tidak sesulit yang aku bayangkan. Kalau begitu, mari berkenalan lagi. Lihat apa kita cocok. Boleh juga. Mama, kakak laki-laki, kami pulang dulu ya. Nanti kami jenguk lagi. Baik-baik. Yun kecil, sering-seringlah pulang untuk menjenguk mama. Sekarang tidak takut aku merebutnya darimu. Tidak pernah takut. Jaga adik perempuan dengan baik, jangan biarkan dia menderita. Tenang saja. Di hadapannya, hanya aku yang menderita. Baguslah. Mulai sekarang kita bisa jadi teman minum. Baiklah. Ayo pergi. Dadah. Ada apa? Tidak rela ya? Kalau mau pulang, kapan saja bisa. Bukan begitu. Hanya saja dulu aku merasa, kamu sangat bahagia. Lahir di dalam sebuah keluarga yang sempurna, dikelilingi, dan disayangi. Perasaan itu, sepertinya adalah sesuatu yang takkan kuraih. Tapi sekarang tiba-tiba, aku juga memilikinya. Aku sungguh sulit percaya. Aku takut suatu hari saat aku membuka mata, semua ini akan menghilang. Bodoh. Ini bukan mimpi dan takkan hilang. Mereka menyayangimu. Aku juga mencintaimu. Hari-harimu nanti akan dipenuhi cinta. Dulu di panti asuhan, aku sering berpikir, apa orang tuaku menganggapku beban, merasa aku memalukan, hingga membuangku? Kalau tidak, kenapa? Tak pernah mencariku. Jadi setelah dewasa, aku tak mencari mereka lagi. Kupikir, mereka sudah melupakanku. Tapi sampai sekarang, aku baru menyadari, mama dan kakak laki-laki selalu mencariku. Ternyata aku juga dicintai. Cing-cing, kemanapun kamu pergi, ada yang merindu, ada yang menunggumu. Kamu adalah keberuntungan terbaikku. Apa yang kamu lakukan? Kamu bicara begini, aku bisa menangis tahu. Sudahlah, jangan menangis. Ayo, kubawa kamu ke suatu tempat. Tempat apa? Nona Ling. Halo. Saya Fu Dasi Yan. Hari ini, mari kita kenalan lagi. Aku ingin bercerita kisahku dengan Bai Qingqing. Saat itu,
Usiaku 20 tahun. Di sebuah lapangan di negeri orang. Aku bertemu rekan senegara. Angin berembus. Dia muncul dari cahaya redup. Langkah demi langkah, dia masuk ke dalam hidupku. Suatu kali, dia berdiri di apartemen, menatap ke arahku. Tatapan itu membuat jantungku mau copot. Saat itu aku berpikir, aku jatuh cinta padamu. Maka, tanpa ragu sedikit pun aku setuju tinggal bersamanya. Sebagai teman. Dan teman sekamar, aku masuk ke dunianya. Dia punya mimpi, masuk ke dunia hiburan. Demi mimpi itu, dia giat berlatih akting. Dan Fusian usia 20 juga punya satu impian, yaitu melihat langsung impiannya terwujud. Bai Qingqing yang berusia 20 tahun berkata padaku sambil mabuk, "Matamu terlihat sangat indah, seperti bintang-bintang." Tapi yang tidak dia ketahui adalah, di mata Fusian, dialah bintang yang paling terang itu. Sebelum bertemu Bai Qingqing, Fusian tidak pernah terpikir tentang masalah cinta, tapi setelah bertemu dengannya, hanya ada satu hal di benaknya, menikahinya. Jadi, pada malam itu, aku pun mengambil kesempatan itu. Kemudian, kami pun menjadi suami istri. Begitulah, kami hidup manis dan bahagia selama 4 tahun. Bai Qingqing yang berusia 24 menemukan kembali keluarganya dan menjadi Ling Yun. Maka sebelum ulang tahunmu yang ke-25, aku ingin bertanya sungguh-sungguh, Nona Ling, maukah kau menikah denganku? Karena engkau sudah setuju, kau tidak boleh menyesal. Tidak akan, tidak di kehidupan ini, tidak juga di kehidupan nanti. Tian, kamu anak yang baik. Mama, aku percayakan Yun Er padamu. Dan juga kebahagiaannya, aku titipkan padamu. Aku percaya kalian akan selalu baik-baik saja. Ma, jangan khawatir. Kami pasti akan sangat bahagia. Ayo pergi. Ma, Yun Er, jangan menangis. Kamu adalah kebanggaan Mama. Jangan menangis ya. Putri kecilku, kalau menangis terus tidak cantik lagi. Sekarang,
Bolehkah aku mencium pengantin wanitaku? Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Cium dia. Cium dia. Mari ayo kita berfoto bersama sekarang. Selamat nikah. Halo, istri bos. Halo istri bos. Halo istri bos. Mama. Mama, tolong. Ada apa, Nini? Siapa yang mengganggumu? Mama, ayah menggangguku. Ayah mengunciku di rumah. Kalau aku tidak lompat jendela, aku masih dalam cengkramannya. Aduh, bagaimana ayahmu bisa mengganggu Nini kecilku? Sampai membuatmu lompat jendela. Dasar Nini, beraninya kau mengkhianatiku dan mengadu pada mamamu. Suami, kalian berdua bertengkar lagi? Salahmu sendiri setiap hari, hanya sibuk bekerja saja. Tidak ada waktu untukku, sampai harus lari mencarimu. Lalu aku harus bagaimana? Bahkan waktu jalan santai saja sudah tidak ada. Kalau bukan dia, siapa lagi? Ini mamaku. Kalau tidak terima cari mamamu. Tapi dia kan istriku. Suami, bagaimanapun tidak boleh mengunci Nini di rumah. Tadi aku di rumah, membuat menu sehat, tidak ada waktu. Dia malah lari menempelimu. Lama-lama, aku bisa tersingkir. Baiklah. Karena rumah ini tanpaku, bisa terjadi perang dunia. Hari ini aku tidak bekerja. Kita sekeluarga pergi liburan. Bagaimana? Trik ayah hebat sekali. Luar biasa. Kalian berdua bersekongkol. Libur sehari saja, perusahaan tidak akan bangkrut. Kalau istriku senang, semua orang juga senang. Baiklah. Ayo kita berangkat. Berangkat. Ayo pergi.